Halo dan selamat datang di Avenues. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 4 Oktober 2023 kemarin, TikTok Shop secara resmi telah diblokir oleh pemerintah. Penutupan platform video asal Tiongkok tersebut dikarenakan masalah perizinan yang menjadi konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang izin usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Setelah mengalami pemblokiran selama beberapa waktu, TikTok Shop direncanakan akan dibuka kembali. Keputusan ini diumumkan setelah adanya berbagai negosiasi antara pihak TikTok dan otoritas pemerintah terkait isu-isu keamanan dan kepatuhan. Tim teknis TikTok telah berupaya untuk memastikan bahwa platform ini memenuhi persyaratan keamanan dan mematuhi regulasi yang berlaku sejak 6 Oktober 2023. TikTok Shop dijadwalkan akan kembali beroperasi pada tanggal 10 November 2023. Sementara itu, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia dengan tegas menyatakan bahwa TikTok tidak akan diizinkan untuk mengoperasikan TikTok Shop kecuali jika mereka memperoleh izin usaha e-commerce. CEO TikTok, Xu Zhiqiu, diberitakan akan bertemu dengan Presiden Jokowi pada Minggu pertama November 2023. Informasi ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki. Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia menerima investasi asing termasuk dalam sektor e-commerce. Namun, ia dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan Permendak Nomor 31 Tahun 2023, platform media sosial dan e-commerce harus diatur secara terpisah. Perusahaan yang hendak membuka e-commerce dalam negeri pun harus membuka kantor di Indonesia dan memperoleh izin dari pemerintah. Selain itu, proses pendirian e-commerce melibatkan Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. Dalam rencana membuka kembali TikTok Shop sebagai platform e-commerce, manajemen risiko memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian objektif. Dalam suatu kegiatan atau proyek, banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan aktivitas, termasuk juga faktor dari eksternal yang seringkali hanya bisa diterima dan beradaptasi serta tidak bisa diubah. Salah satunya adalah regulasi pemerintah yang menjadi risiko bagi TikTok. Risiko atas regulasi tersebut mempengaruhi rencana operasional TikTok Shop dari yang sebelumnya tergabung dalam satu aplikasi TikTok menjadi e-commerce yang terpisah. Sejak awal hadirnya fitur TikTok Shop, telah banyak respon dari masyarakat serta pro dan kontra terhadap fitur tersebut. Untuk itu, TikTok perlu mengambil keputusan apakah akan menghentikan fitur penjualan dalam aplikasi TikTok atau menyanggupi untuk membentuk aplikasi e-commerce terpisah dalam rangka mengambil opportunity perdagangan digital di Indonesia. Respon atas risiko yang berupa kesanggupan untuk pembuatan aplikasi e-commerce tersebut selanjutnya dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan para stakeholders dan para pihak-pihak terkait untuk memastikan seluruh persyaratan yang diminta telah dilengkapi. Selain dari risiko regulasi, terdapat banyak risiko lain yang mempengaruhi, antara lain risiko keamanan data, fluktuasi permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, TikTok senantiasa melakukan pemantauan dan mengembangkan aplikasi agar bisa sesuai dengan kebutuhan di masyarakat sebagai pengguna. Salah satu hal terkait risiko yang dilakukan TikTok Shop adalah dengan melakukan perubahan dan peningkatan keamanan pada aplikasi untuk selanjutnya dapat mempermudah pengguna dalam mengakses TikTok Shop ketika nanti sudah diluncurkan kembali menjadi e-commerce. TikTok Shop akan menerapkan sejumlah perubahan untuk menjamin keamanan pengguna dan integritas platform. Beberapa perubahan ini mencakup peningkatan sistem keamanan, di mana TikTok Shop telah memperbarui sistem guna mendeteksi dan mengatasi potensi risiko keamanan. Kerjasama dengan otoritas terkait, di mana TikTok Shop akan terus bekerjasama dengan otoritas terkait untuk memantau dan merespon potensi masalah keamanan. Serta verifikasi pengguna yang akan diperketat untuk memastikan bahwa setiap akun terhubung dengan identitas yang sah. Kembali beroperasinya TikTok Shop adalah kabar baik bagi para pengguna dan komunitas e-commerce secara keseluruhan. Namun, di balik potensi keuntungan yang besar, perusahaan harus mematuhi regulasi dan berkolaborasi dengan otoritas terkait. Proses perizinan dan pengawasan akan menjadi faktor penting dalam menjalankan operasi e-commerce di Indonesia. Selain itu, atas penilaian dan manajemen risiko serta keputusan yang diambil, diharapkan peluncuran kembali TikTok Shop sebagai platform e-commerce yang berjalan dengan sukses dan mampu menjadi salah satu pemain besar dalam industri e-commerce di Indonesia dengan potensi yang sangat. Demikian segmen Avenues kali ini, nantikan berita menarik lainnya hanya di Avenues.